يا شيخ عبد الرحمن يعني في السعودية لازمة إذا كان جاء صلاة لازم مسكر. لازم صلاة كم دقيقة ممكن؟ يعني وقت الصلاة بعدين الصلاة خلاص خلص يجي يفكه. تقريبا 20 دقيقة يعني 30 دقيقة بس دقيقة. ما شاء الله. أي كل الصلاة كله سكر. 5 صلوات. Ini tutup, itu tutup, semua tutup. Pokoknya di Arab Saudi sekali lagi kalau waktu sholat semua toko-toko ditutup. Ini benar nggak sih bahwa kekayaan serta keberkahan itu akan hilang kalau kita misalnya berdagang pada saat waktu sholat? Wah, ini masih banyak nih di negara kita nih. Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Terima kasih, bismillah. Masya Allah, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi di sini Allah mengingatkan, memanggil kepada orang-orang mukmin sekalian, kalau sudah datang waktu sholat, apalagi itu sholat Jumat, buat para laki-laki khususnya. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Buru-buru menghadap Allah, bergegas untuk beribadah kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalin dulu jual beli. Jadi kalau ada tukang minyak wangi, dia nongkrong depan masjid, begitu udah azan, mau sholat, mau khotib, imamnya tinggalin dulu minyak wanginya. Tutup dulu, walaupun ada yang beli tinggalin. Ikut sholat Jumat dulu. Ada tukang makanan, kalau udah waktunya azan, sholat Jumat ikut dulu. Ini kan beda. Orang sholat Jumat, dia jualan. Ya, subhanallah. Jadi, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalin dulu jual beli. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau udah kelar sholatnya, baru bertebaran deh kata Allah di muka bumi. Silahkan cari rizki min haitsu la yahtasib. Dari mana aja engkau pengen cari. Karena sholatmu, ibadahmu itu sudah dilaksanakan. Bukan hanya sholat Jumat sebenarnya. Tadi yang bisa kita lihat di Saudi Arabia ya, seluruhnya Saudi. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat itu bergegas mereka tutup. Kadang-kadang kita masih pengen milih-milih gamis, sorban, tunggu azan katanya. Kelas azan. Nah ini yang harus kita terapkan sebenarnya. Apapun pekerjaan kita, mau kita berdagang, mau kita pengusaha, mau kita apapun itu yang kerja di kantoran, kalau sudah waktunya azan, Allah memanggil kita, maka tinggalkan dulu pekerjaan kita. Menghadap Allah dulu, ibadah dulu sebaik mungkin kepada Allah. Jadi ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka sukses dalam berdagang. Ingat, mari kita ingat bersama, Masya Allah ini pelajaran buat saya, rizki itu sudah diatur oleh Allah sama kayak ajal. Ya, jadi dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ar-rizqu maqsumun, la yazidu, la yankusu, wa la yataqaddamu, wa la yata'akharu. Rizki itu gak bakalan nambah, gak bakalan kurang, gak bakalan duluan, akhir gitu ya. Semuanya sudah diporsi rizkinya masing-masing. Jadi tinggal kita yang menjemput rizki itu. Orang yang berdagang, bekerja, niat berdagangnya karena ibadah, mencari ridha Allah, pasti dia tidak akan meninggalkan Allah karena hal duniawinya. Dagangannya makin berkah, makin laris karena dia terus ingat Allah. Ada Abdurrahman bin Auf, ini salah sahabat Rasul yang dermawan sekali, sedekahnya banyak dan kaya raya ketika itu. Ada Utsman bin Affan, kalau kita ke Saudi masih ada Bank Utsman, Bangkul Utsman ya, banknya Utsman bin Affan. Saking hartanya banyak tidak habis dan dermawannya Utsman bin Affan itu kepada orang-orang sekitarnya. Dan contoh terbaik kita dalam berdagang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifatnya sidik, amanah, tablik dan fatonah. Saya rasa 4 ini yang harus dipegang oleh para pedagang. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh pedagang-pedagang kita, khususnya umat muslim yang ada di Indonesia. Masya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kita bicara soal berdagang, kadang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin pernah dia menjual dagangan yang bisa dibilang haram. Nah ini saya pengen nanya sama Habib Usman nih, Bib. Bagaimana jika kita
terlanjur menjual hal-hal yang Allah haramkan kepada orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan agar Allah hilangkan dosa kita? Mohon penjelasannya Habib Ustaz.